Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih di tema 7 ya belajarnya, yaitu tentang kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 3. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambarnya ya. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mengamati anak-anak, ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Nah, di sini ada cerita tentang kupu-kupu berhati mulia ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Pompong itu hanya diam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong bantu aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ayo membaca anak-anak secara berkelompok. Bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca sementara anggota kelompok lainnya menyimak. Ayo berlatih anak-anak. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ya, nomor 1, pertanyaannya, mengapa semut mengejek kepompong? Jawabannya, ya karena menurut semut, kepompong itu jelek dan tidak bisa kemana-mana. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut?
Ya, kepompong hanya terdiam dan tidak membalas ejekan dari semut ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa semut meminta tolong? Ya, jawabannya karena tergelincir dan jatuh ke lumpur. Kemudian bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut, betul sekali. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Iya, betul. Menjulurkan sebuah ranting ke arah semut ya. Kemudian mengangkat ranting itu sekuat tenaganya dan menurunkan semut di tempat yang aman. Nah, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya, betul. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu. Kemudian pertanyaan ketujuh, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Ya, semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Nah, anak-anak sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo berlatih anak-anak. Ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan ya. Nah, di sini ada tabelnya. Kalian bisa mengisinya nama teman-teman kalian dan kegiatan kesukaan di perpustakaan. Ini Ibu hanya memberi contoh ya. Nah, misalnya nomor 1 Dinda. Kegiatan kesukaan di perpustakaan membaca buku cerita binatang. Faris membaca buku komik. Syakila membaca buku cerita rakyat. Rafa membaca buku cerita binatang. Putri membaca buku pengetahuan. Naya membaca buku komik. Bagas membaca buku cerita rakyat juga. Kemudian Loli membaca buku cerita binatang. Restu membaca buku cerita binatang. Nadia membaca buku komik. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman kalian ya yang suka di perpustakaan membaca apa gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. Nah, di sini ada tabel ya yang tertulis nomor kegiatan di perpustakaan dan jumlahnya. Contohnya yang membaca buku cerita binatang tadi ada 4 orang ya, ditulis di sini 4 jumlahnya. Kemudian membaca buku komik ada 3. Membaca buku cerita rakyat ada 2. Membaca buku pengetahuan ada 1. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman kalian yang menyukai kegiatan di perpustakaan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, ini contohnya ya. Sikap terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda adalah tetap menghargai dan tidak mengejek. Bisa bertukar cerita dengan teman yang berbeda kesukaan. Misalnya, kamu sukanya membaca buku tentang binatang ya. Nah, temanmu suka membaca buku cerita rakyat. Nah, kamu bisa bertukar cerita dengan teman kamu itu. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo berlatih, ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang berdiri ada berapa anak-anak? Ada 1 ya. Nah, kemudian
Ini jumlah buku semuanya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/2 atau 1/2. Nah, sekarang buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada berapa tumpuk anak-anak? Ada 4 tumpuk ya. Nah, buku yang berwarna merah itu ada 1. Berarti pecahan untuk buku yang berwarna merah adalah 1/4 atau 1 dari 4 buku ya. 1 dari 4 buku. Nah, kemudian ini buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 2 buku ya anak-anak. Bukunya tebal-tebal. Nah, yang memiliki pita ini ada 1. Berarti pecahannya adalah 1/2. Kemudian buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 3 buku yang memiliki pita, ada 1 ya di buku yang sangat tebal ini. Jadi, pecahannya untuk buku yang memiliki pita adalah 1/3 ya, atau 1/3 ya. Kemudian, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping yang dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini yang kuning ini terangkat, berarti maksudnya adalah yang diambil oleh Siti. Hanya yang kuning ini ya anak-anak. Jadi, pecahannya adalah 1/3 atau 1/3 ya. Ayo berlatih anak-anak. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X atau silang ya. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X atau silang pada tumpukan buku berikut ini. Nah, yang ini ada 1 ya. 1 dari 3 tumpukan buku, berarti pecahannya adalah iya, bagus, 1/3. Kemudian yang ini ada 5 tumpukan buku. Dan yang disilang ada 1 ya. Berarti harusnya iya 1/5. Tapi di sini tidak ada anak-anak. Jadi tidak ada yang harus dihubungkan ya. Kemudian yang ini ada 2 buku, yang disilang ada 1. Berarti yang disilang itu pecahannya 1/2 atau 1 dari banyaknya 2 buku ya. Kemudian yang ini, nah ini ada berapa tumpukan? Ada 4, yang disilang ada 1 ya. Berarti pecahannya untuk buku yang disilang adalah iya, betul. 1/4 atau 1 dari banyaknya 4 buku. Nah, anak-anak di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menentukan nilai pecahan dari tumpukan benda. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Dan yang lebih penting, kalian bisa memahami apa yang disampaikan Ibu dalam materi kali ini ya. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.